Ironis, sebuah pernikahan di Bekasi, Jawa Barat terpaksa dibatalkan persis menjelang ijab kabul. Gara-garanya, sang mempelai pria tidak membawa mas kawin. Pihak mempelai wanita merasa dibohongi dan dibuat malu oleh mempelai pria yang berjanji akan memberikan mas kawin 10 gram emas dan sejumlah uang untuk pesta hajatan. Penghulu desa yang telah bersiap menikahkan kedua mempelai terpaksa membatalkan akad nikah atas permintaan keluarga mempelai wanita. Ya, jadi nggak ada sama sekali pada waktu duduk nikah itu, Pak. Jangankan segala perjanjian, obrolan dia kata emas 10 gram. Dengan seperak juga pengeburukan nggak ada sama sekali. Dengan orang tuanya juga nggak pada nyampe sama sekali. Ya, intinya percaya aja. Neng sendiri nggak apa-apa pernikahannya digagalkan itu? Nggak apa-apa. Kasus gagal nikah ini sempat memicu emosi keluarga dan warga setempat. Beruntung pihak kepolisian yang datang ke lokasi dapat meredam emosi kedua belah pihak. Kasus pernikahan batal gara-gara tidak ada mahar atau mas kawin memang jarang terjadi. Permasalahan tersebut jika memang bermaksud ingkar janji atau penipuan tentu layak dibatalkan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah nikah tanpa mahar tidak diperbolehkan? Dalam Islam, setiap perkawinan diikat dengan pemberian harta dari laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian itu disebut dengan istilah mahar atau mas kawin. Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar oleh suami dalam akad nikah merupakan suatu hal yang wajib. Alasannya adalah karena mahar merupakan bagian dari hak-hak istri atas suami. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Namun syariat Islam membolehkan mahar atau mas kawin dibayar secara hutang alias dicicil. Biasanya dalam akad nikah memang disebutkan siapa mempelainya dan apa mas kawinnya, apakah dibayar tunai ataupun dicicil. Ulama berpendapat, jika seandainya mempelai pria betul-betul lupa membawa mahar, bukan sengaja atau berunsur penipuan, dan pihak wali mengetahui sepenuhnya dan rela atas hal itu, maka akad itu tetap sah, dan maharnya bisa disusulkan kemudian. Namun, bila kasusnya karena mas kawin yang diberikan kurang mencukupi, atau bahkan tidak ada, maka statusnya menjadi hutang pihak suami kepada pihak istri. Dan berhutang dalam masalah mas kawin merupakan hal yang lazim dan dibenarkan. Bahkan juga boleh dicicil atau diangsur. Hutang ini adalah hak istri yang boleh ditagihkan kepada suami. Tapi bila suami tidak membayar hutang mahar ini, tentu ia akan berdosa. Pengakuan jumlah mahar ini akan tercatat di akta nikah dan diketahui oleh saksi saat akad nikah. Jadi jika seorang suami ingkar tidak mau membayar hutang maharnya, maka ia bisa diperkarakan sesuai hukum yang berlaku. Jika demikian, apakah ada batasan jumlah mahar atau mas kawin yang harus diserahkan kepada calon mempelai? Pada dasarnya, Islam sendiri tidak pernah menentukan bentuk dan besaran mas kawin. Islam memandang mas kawin sebagai sebuah penghargaan terhadap kemuliaan seorang perempuan. Rasul tidak memaksa para sahabat yang tidak memiliki banyak harta untuk mengeluarkan mahar yang besar. Dalam sejumlah riwayat, Nabi pernah mempersilahkan sahabat menikah dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, hingga hafalan Al-Quran. Dikisahkan ada seorang pemuda yang minta untuk dinikahkan oleh Nabi. Namun dia sangat miskin hingga tidak punya apapun sebagai mahar, walau hanya sebuah cincin dari besi. Lalu Rasulullah bertanya padanya, apakah kamu menghafal Al-Quran? Ia menjawab, ya, aku hafal surah ini dan surah itu. Maka Rasulullah bersabda, aku akan menikahkanmu dengannya dengan mahar berupa surah Al-Quran yang kamu hafal itu. Hadis riwayat Bukhari.